1 mata kuliah kewirausahaan, kami akan memperkenalkan produk kami yaitu Tahu Josis. Halo, perkenalkan nama saya Kelvin Aditya Putra dengan NIM 402230114. Hai, aku Helenanda Ivy Sofa dengan NIM 402240008. Hai, saya Mustika India Aulia dengan NIM 402240013. Halo, saya Graciela Delia dengan NIM 4022420. Hai, perkenalkan nama aku Vinanti Aulia dengan NIM 402240120. Selamat menonton. Sobat Josis, ini kita mau belanja dulu ya di Pasar Tanjung. Kita beli cabai rawit, kita beli cabai merah, selalu fresh. Ayam kita juga selalu fresh, kita langsung beli di pasar. Ini situasinya waktu kita belanja. Dan sekarang kita mulai proses memasak ya guys. Proses pemotongan bakso. Dan ini proses pengguntingan tahu buat masukin isinya. Dan ini adalah proses-proses pengupasan bumbu-bumbu yang akan dipakai untuk memasak. Dan sekarang ini adalah proses pemotongan ayam suwir. Dan jangan lupa kita campur sama wortel ya guys. Tonton sampai habis pokoknya. Karena kita free sambal kecap, jadi kita membuat sambal kecap juga guys. Ini adalah proses pencampuran. Dan ini adalah proses pemasakan ya guys. Tumis bumbunya sampai berbau harum. Setelah itu baru masukkan bakso atau ayam yang sudah dipotong-potong tadi. Lakukan hal yang sama untuk ayam suwir guys. Tuh lihat, mantep banget kan. Dan sekarang masuk dalam tahap pengisian. Isi sampai sekiranya penuh ya guys, tapi jangan terlalu penuh. Dan sekarang kita masuk tahap penggorengan. Tunggu hingga berwarna kuning kecoklatan, dan itu tanda sudah matang. Halo Sobat Josis, pada event pertama ini, Tahu Josis melaksanakan event di Bazar Ramadan Taman Bandaran Madiun. Kelompok 1 menjual produk tahu pedas Josis sebagai bagian dari tugas kewirausahaan event part 1. Nah, untuk menarik minat pembeli, kami melakukan promosi melalui poster yang disebarkan di media sosial sehingga banyak orang mengetahui lokasi penjualan kami. Selama event berlangsung, antusias warga Madiun terhadap produk yang kami jual sangat tinggi sehingga seluruh dagangan habis terjual tanpa kendala berarti. Melalui kegiatan ini, kami mendapatkan pengalaman dan pembelajaran mengenai kerjasama tim, strategi promosi, serta cara melayani konsumen dengan baik dalam menjalankan sebuah usaha. Halo Sobat Josis, pada event kedua ini Tahu Josis hadir di CFD Jalan Baru Ponorogo. Promosi dilakukan melalui penyebaran informasi di media sosial agar teman-teman mengetahui lokasi penjualan kami. Namun selama kegiatan berlangsung, antusias warga Ponorogo masih kurang, sehingga kami harus lebih efektif melakukan promosi secara langsung kepada pengunjung agar produk kami lebih dikenal dan menarik minat pembeli. Selain itu, tim juga menawarkan produk kepada teman-teman dan saudara sehingga seluruh dagangan akhirnya habis terjual. Dari kegiatan ini, kami belajar bahwa dalam berwirausaha diperlukan keberanian, kerjasama, dan strategi promosi yang lebih aktif agar produk dapat dikenal dan diminati banyak orang. Halo Sobat Josis, pada event ketiga ini kami dari kelompok 1 berjualan di pengajian Sholawat Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Selama kegiatan berlangsung, cuaca yang tiba-tiba hujan juga menjadi kendala karena membuat suasana penjualan kurang kondusif dan proses jual beli menjadi terhambat. Pada event ini, produk kami belum terlalu sesuai dengan sebagian pengunjung pengajian, sehingga kami kembali melakukan promosi melalui media sosial dengan memberikan informasi bahwa produk masih tersedia. Meskipun mengalami berbagai kendala, kegiatan ini memberikan pengalaman berharga bagi kami tentang pentingnya kerjasama tim.
kemampuan beradaptasi dengan situasi, serta strategi promosi yang kreatif dalam menjalankan usaha. Oke Sobat Jojis, di event keempat ini kita berjualan di Bundaran Serayu Madiun. Persiapan dilakukan dengan memasak produk di rumah salah satu anggota kelompok dan membagi tugas agar seluruh proses berjalan dengan baik. Untuk menarik minat pembeli, kami juga melakukan promosi melalui media sosial agar teman-teman mengetahui lokasi penjualan kami. Selama kegiatan berlangsung, tidak terdapat kendala yang berarti karena antusias warga Madiun terhadap produk kami sangat tinggi, sehingga proses penjualan berjalan dengan sangat lancar. Bahkan seluruh dagangan habis terjual dengan waktu kurang lebih 2 jam. Dari kegiatan ini, kami mendapatkan pengalaman bahwa kualitas produk, kerjasama tim, dan strategi promosi yang baik dapat memberikan hasil penjualan yang maksimal. Halo Sobat Justice. Jadi selain kita melakukan event-event yang sudah ditampilkan tadi, kita juga melakukan open PO selama 3 kali. Selama open PO tadi tidak ada kendala sama sekali yang kita dapatkan. Selain itu, banyak teman-teman yang antusias untuk membeli tahu Jojis, terutama melalui WhatsApp dan Instagram. Ketika kita open PO, kita juga menyediakan jasa COD, DO, ataupun pengambilan di tempat pemasakan tahu Jojis. Sampai sini aja ya teman-teman sharing pengalaman kami selama berjualan tahu Jojis. Halo Sobat Jojis. Nah, dari 4 event kewirausahaan yang telah kami jalani, kelompok 1 mendapatkan banyak pengalaman dan pembelajaran berharga dalam menjalankan usaha tahu pedas Jojis ini. Setiap event memiliki tantangan, kondisi, dan segmentasi pasar yang berbeda, sehingga minat konsumen terhadap produk kami juga tidak selalu sama. Pada beberapa event, antusias pembeli sangat tinggi, hingga dagangan cepat habis terjual, sedangkan pada event lainnya, kami harus lebih aktif melakukan promosi dan menawarkan produk secara langsung karena suasana kegiatan dan target pengunjung berbeda. Selain itu, faktor cuaca juga menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi proses penjualan kami. Melalui seluruh pengalaman tersebut, kami belajar bahwa memahami segmentasi pasar sangat penting agar strategi promosi dapat disesuaikan dengan target konsumen. Kegiatan ini juga melatih kerjasama tim, komunikasi, rasa tanggung jawab, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi berbagai situasi. Dengan adanya 4 event ini, kami menjadi lebih memahami cara menjalankan usaha dengan baik sehingga dapat memperoleh hasil yang maksimal sekaligus menambah pengalaman berwirausaha yang sangat bermanfaat. Nah, pada laporan keuangan kali ini di event pertama kita memiliki pemasukan sebesar 150.000 dan pengeluaran sebesar 274.000. Dan di situ kita mendapatkan laba bersih sebesar minus 124.000. Kemudian kita open PO yang pertama itu mendapatkan pemasukan sebesar 213.000 dan pengeluaran sebesar 179.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 34.000. Pada open PO kedua, kita mendapatkan pemasukan sebesar 40.000 dan pengeluaran sebesar 28.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 12.000. Pada open PO ketiga, kita mendapatkan pemasukan sebesar 177.500 dan pengeluaran sebesar 158.000 dan mendapatkan laba bersih sebesar 19.500. Dan pada event kedua, kami mendapatkan pemasukan sebesar 236.500 dan pengeluaran sebesar 186.000 dan laba bersih sebesar 50.500. Dan pada event ketiga kita mendapatkan pemasukan sebesar 289.500 dan pengeluaran 247.500 dan laba bersih 42.000. Dan terakhir di event keempat kita mendapatkan pemasukan sebesar 147.000 dan pengeluaran 100.500 dan mendapatkan laba sebesar 46.500. Adapun pendapatan tambahan yakni sebesar 72.500. Jadi total keseluruhan dari laba yang telah didapatkan yaitu 153.000.